Jadi bagi orang yang melakukan kurban wajib tidak diperbolehkan memakan daging kurban sama sekali, harus semuanya tasadduk, semuanya harus disodakohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhulu waqtu dzabilil udhiyah, dimulainya waktu penyembelihan kurban min waktu salat Id, yaitu diawali dari waktu salat Id. Ketika sudah masuk salat Id, maka sudah diperbolehkan menyembelih hewan kurban. Idin nahri maksudnya lebaran kurban. Lebaran kurban yaitu lebaran Idul Adha. Ketika sudah masuk waktu salat Idul Adha, maka sudah diperbolehkannya menyembelih hewan kurban. Wa ibaratu raudhah wa asliha, ibarat raudhah dan kitab asalnya raudhah. Di dalam kitab ibarat raudhah dan asal raudhah, yadkhulu waqtu tadhiyah idza tala'ati syamsu yaumin nahri wa madha qadru rak'atain wa khutbatain khafifatain intaha. Jadi di dalam kitab ibarat raudhah lebih detail masuknya waktu penyembelihan hewan kurban idza tala'ati syamsu, ketika terbitnya matahari yaumin nahri, di hari lebaran kurban. Ketika sudah masuk hari raya Idul Adha, terus terbitnya matahari di hari raya Idul Adha. Wa madha qadra rak'ataini wa khutbataini khutbataini, dan sudah melaksanakan 2 rakaat salat dan 2 khutbah yang dihitung cepat, maka sudah masuk waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, jadi di dalam kitab Raudhah waktu penyembelihan hewan kurban yaitu ketika di hari raya Idul Adha sudah terbit matahari dan sudah melaksanakan 2 rakaat dan 2 khutbah secara cepat, maka sudah diperbolehkannya, maka sudah terhitung diperbolehkannya menyembelih hewan kurban. Wa yastamiru waqtu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhir ayami tasyrik wa hiya talatatul mutassilatu bi asyaril hijjah. Waktu penyembelihan hewan kurban masih tetap berjalan sampai kepada akhir tanggal 13 hari tasyrik. Tanggal 13 tasyrik pas waktu maghrib, pas sudah surup matahari, maka sudah habis waktu penyembelihan hewan kurban. Yang dimaksud dengan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, 13. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban ada 4. Pas tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, 13. Akhir dari tanggal 13 sampai ke maghrib, sampai ghurubi syamsi, maka sudah habis waktu penyembelihan hewan kurban. Wa yustahabu inda dabi khamsatu asya'a, namun disunahkan ketika menyembelih hewan kurban 5 perkara. 5 perkara disunahkan ketika menyembelih hewan kurban. Ahaduha atasmiyah, yang pertama membaca bismillah. Fayaqulu dzabi, maka orang yang menyembelih hewan kurban membaca bismillah. Jadi disunahkan bagi orang yang menyembelih hewan kurban membaca bismillah. Wal akmal, namun yang lebih sempurna bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi si dabih, orang yang menyembelih hewan kurban, disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim. Walau lam yusamma halal madbuh, jika si dzabih, orang yang menyembelih hewan kurban, tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim halal madbuh, maka hewan yang disembelih tetap dihukumi halal, dengan syarat orang yang menyembelih orangnya orang Islam. Jadi ketika orang Islam menyembelih hewan kurban, menyembelih hewan bukan kurban ataupun hewan kurban atau bukan kurban, tidak menyebutkan lafaz bismillahirrahmanirrahim halal madbuh, maka hewan yang disembelih tetap dihukumi halal, dengan syarat orang yang menyembelih hewan kurban yaitu orang Islam. Wa tsani as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah yang kedua ketika menyembelih, sebelum menyembelih hewan kurban, yaitu membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yukrahu ayajma baina ismillahi wa ismi rasul, namun dimakruhkan mengumpulkan asma Allah dengan asma Rasul. Misalkan seperti bismillah wasmi rasul. Nah, bismillah wasmi rasul, maka dimakruhkan mengumpulkan lafaz Allah dan lafaz ismi Muhammad. Jika dibaca jar bismillah wasmi rasul, tapi kalau misalkan dibaca rofa bismillah wasmu rasul, tidak dimakruhkan dan tidak diharamkan. Jadi sunnah yang pertama si dzabi, orang yang menyembelih hewan kurban, yaitu membaca bismillahirrahmanirrahim. Sunnah yang kedua yaitu membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun dimakruhkan lafaz Allah dan lafaz Muhammad, ismillah dan ismi Muhammad disatukan. Misalkan ketika menyembelih hewan kurban bismillah wasmi rasul, maka dimakruhkan ketika dua-duanya dibaca jar, isminya dibaca jar. Tapi kalau misalkan salah satunya dibaca rofa bismillah wasmu rasul, maka tidak dimakruhkan ataupun tidak diharapkan. Ada di dalam syarahnya kitab Tausih. Wa tsalisu istiqbalul kiblat bidzabi
Sunnah yang ketiga yaitu menghadapkan binatang kurbannya ke arah kiblat, ke sana. Si binatang hewan kurban, si kurban tersebut sunnah dihadapkan kepada kiblat. Maksudnya aywajahul dzabihim madbuhah lil kiblah wa yutawajahu wa aidon. Maksudnya orang yang menyembelih menghadap kiblat. Orang yang menyembelih menghadap kiblat dan binatang dan leher binatang yang disembelih dihadapkan ke kiblat. Contoh misalkan leher binatang sunnah dihadapkan ke kiblat. Zabih orang yang menyembelih menghadap ke kiblat. Seperti ini. Seperti ini. Jadi sunnah orang yang menyembelih menghadap ke kiblat, hewan yang disembelih lehernya dihadapkan ke kiblat. Sunnah. Warobi at-takbir ay qabla tasmiyah au ba'daha salasan kama qalal Mawardi. Sunnah yang keempat yaitu membaca takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sunnah membaca 3 kali kama qalal Mawardi, seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Mawardi. Jadi sunnah yang ketiga yaitu membaca takbir sebanyak 3 kali seperti apa yang diungkapkan oleh Imam Mawardi. Wal khamis addu'a bil qabu. Sunnah yang kelima yaitu mendoakan hewan kurban tersebut supaya diterima oleh Gusti Allah. Fayaqulu dzabih, maka orang yang menyembelih hewan kurban membaca doa Allahumma hadihi minka wa ilaika fataqabbal ay hadihi ulihidiyah nikmatun minka alayya wa taqarrabtu biha ilaika fataqabbal minni. Jadi sunnah yang kelima, si dabih orang yang menyembelih hewan kurban membaca doa supaya si hewan kurban tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqulul mudhahi syai'an minal udhiyah limanduruh. Namun bagi orang yang berkurban nazar, berkurban wajib, tidak diperbolehkan memakan daging hewan kurban. Jadi bagi orang yang melakukan kurban wajib tidak diperbolehkan memakan daging kurban sama sekali, harus semuanya tasadduk, semuanya harus disodakohkan. Bal tajibu alaihi tasadduk bijami lahmiha, bahkan baginya wajib mensodakohkan seluruh dagingnya, seluruh kulitnya, seluruh tanduknya dan seluruh kambingnya wajib disodakohkan ketika kurbannya kurban wajib, ketika kurbannya kurban nadar. Walau akhoroha patali palazima domanahu, jika orang yang melakukan kurban wajib akhoroha mengakhirkan tidak langsung mensodakohkan patalipa domanahu, terus daging tersebut menjadi rusak, maka orang yang kurban wajib mengganti. Jadi ketika orang yang berkurban wajib mengakhirkan untuk mensodakohkan daging kurban wajib tersebut sampai si daging kurban membusuk, maka orang yang kurban nazar wajib mengganti dengan kambing yang baru. Wa yaqulu minal udhiyah al mutatawwi'ati biha tulu ta'ala jadid. Namun menurut kaul jadid, orang yang berkurban sunnah diperbolehkan memakan daging kurban sunnah tersebut 1/3. Misalkan orang yang berkurban sunnah diperbolehkan memakan daging hewan kurban sunnah tersebut maksimal 1/3. 1/3 itu 30%. Misalkan kalau kambing 20 kilo, berarti diperbolehkan memakan hanya sekedar kurang lebih 7 kilo kurang. Kalau misalkan kambing 21 kilo, berarti diperbolehkan mengambil 7 kilo. Diperbolehkan memakan 7 kilo. Wa amas sulusani pakila yutasaddaqu bihi mawarajahu Nawawi fi tasyitambi. Namun menurut Imam Nawawi, bahkan Imam Nawawi merojehkan 2/3 dari hewan kurban. Berarti kalau misalkan 21 kilo, 2/3-nya yaitu 14 kilo. 14 kilo tersebut wajib disodakohkan. Wajib disodakohkan. Wakila yudatulu talil muslimin aghniya wa yatasarqu bitulusi alal fuqara min lahmiha. Namun menurut sebagian ulama 2/3 tersebut 1/3 dikasih kepada orang yang kaya, 1/3 dikasihkan kepada orang yang fakir miskin. Jadi kurban sunnah diperbolehkan bagi orang yang melakukan kurban sunnah diperbolehkan memakan dagingnya hanya maksimal 1/3, 30%. 30% menurut sebagian pendapat ulama 30% diberikan kepada orang kaya, 30% diberikan kepada orang fakir miskin. Walam yurajah Nawawi fi Rawdah, namun Imam Nawawi tidak mengunggulkan kaul-kaul tersebut. Kila yang pertama dan kila yang kedua, Imam Nawawi di dalam kitab Rawdah sama sekali tidak mengunggulkan kaul tersebut. Wa asliha syai'an min hadainil wajhaini, yaitu dua asal tadi, yang 2/3 wajib diberikan kepada muslimin dan 1/3 diberikan kepada agniya, 1/3 diberikan kepada fakir miskin.
Wala yabiu ayahrumu alal mudhahi bai'u syai'in minal udhiya ay min lahmiha au sya'riha au jildiha. Namun bagi orang yang melakukan kurban, misalkan saya melakukan kurban, entah kurban wajib ataupun kurban sunnah, wala yabi'u diharamkan menjual bagian daging kurban, menjual bagian kurban, entah dagingnya, kulitnya ataupun bulunya, tidak diperbolehkan. Bagi orang yang melaksanakan kurban diharamkan menjual bagian hewan kurban tersebut. Wa yahrumu aidan ja'luhu ujratan lil jajaril walau kanal udhiyata tau'an. Begitupun haram menjadikan ongkos bagian kurban sebagai ongkos untuk tukang jagal meskipun berupa binatang kurban yang sunnah. Misalkan saya melakukan kurban sunnah, maka bagi saya diharamkan menjadikan ongkos bagian kurban kepada tukang jagal. Wayat imu hatman minal udhiyal mutatawiyah bihal fuqara wal masakin. Bahkan wajib bagi orang yang melakukan kurban memberikan daging kurbannya kepada fakir dan miskin. Jadi wajib bagi orang yang melakukan kurban memberikan dagingnya kepada fakir dan miskin. Wal afdal atasoduk bijamiha ila lukmatan aw luqaman yatabarraqul mudhahi yaqulu fa inahu yusanu wala lahu dzalik. Tapi afdal yang lebih utamanya bagi orang yang melakukan kurban yaitu atasadduqu bijamiah, mensodakohkan seluruh dagingnya, seluruh kambingnya, seluruh hewan kurbannya. Ila luqaman aw ila lukmatan aw luqaman, kecuali ia hanya sekedar memakan sedikit, hanya sekedar memakan hanya memakan beberapa cuil dari binatang kurban tersebut. Bahkan perkara tersebut disunahkan. Jadi disunahkan bagi orang yang melaksanakan kurban mensodakohkan seluruhnya, kecuali hanya sekedar memakan, mencicipi, disunahkan. Wa idza akala ba'du wa tasaddaqal baqi hasalalahu tawabut tadhiya bijami wa tasadduq bil ba'di. Ketika ia memakan sebagian dan seluruhnya disodakohkan, maka ia telah mendapatkan pahala berkurban dan mendapat pahala sedekah sebagiannya. Jadi disunahkan bagi orang yang melaksanakan kurban sunnah mensodakohkan seluruh dagingnya, kecuali ia hanya sekedar mencicipi. Fasun bi bayani ahkamil aqiqah wallahu a'lamu bishawab.